Oke, mari kita coba bedah sesuatu yang menarik. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengupas tuntas perekonomian Kabupaten Kudus dan menyajikannya dalam penjelasan visual yang ringkas dan mudah dipahami. Nah, hari ini kita mau lihat lebih dekat ekonomi Kabupaten Kudus, sebuah daerah di Indonesia yang reputasinya udah melekat banget sebagai pusat industri. Bayangin aja, ada satu sektor, yaitu industri pengolahan, yang kontribusinya itu hampir 80% dari total ekonomi daerah itu. Gede banget kan? Nah, pertanyaannya, dominasi sebesar ini tuh sebetulnya sebuah kekuatan atau jangan-jangan malah jadi kelemahan yang tersembunyi? Karena itu, kita coba dalami datanya untuk cari tahu, apakah sektor raksasa ini beneran jadi mesin pertumbuhan terbaik untuk masa depan Kudus. Alur penelusuran kita bakal kayak gini. Kita mulai dari citra yang udah kita kenal, lalu kita pakai beberapa alat analisis untuk mengukur kekuatan dan kecepatan ekonominya, sampai akhirnya kita dapat diagnosis yang lengkap. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita cek dulu, benar nggak sih Kudus itu emang kota industri sejati, menurut data? Untuk membuktikannya, para ekonom itu punya alat bantu, namanya Location Quotient atau LQ. Gampangnya, ini cara buat ngukur seberapa spesial atau dominan sebuah industri di suatu daerah dibanding daerah yang lebih luas. Dan hasilnya, wah jelas banget. Cuma ada satu sektor yang skor LQ-nya di atas 1, yaitu industri pengolahan dengan skor 2,31. Artinya, cuma sektor ini yang jadi basis atau unggulan ekonomi di sana. Sektor lainnya, nggak ada. Jadi, ini konfirmasi pertama kita. Reputasi Kudus sebagai raksasa industri itu bukan isapan jempol, datanya benar-benar mendukung. Oke, kita lanjut ke petunjuk berikutnya. Gini, menjadi yang paling besar itu belum tentu berarti yang paling cepat kan? Sekarang, mari kita lihat sisi kecepatan pertumbuhannya. Nah, untuk ngukur kecepatan ini ada lagi alat analisisnya namanya shift share. Tujuannya simpel, buat lihat sektor mana aja yang pertumbuhannya lebih kencang dibanding sektor yang sama di level regional. Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata si raksasa industri pengolahan ini pertumbuhannya malah negatif kalau dibandingin sama daerah lain. Dia mulai kehilangan keunggulannya. Sebaliknya, justru ada 7 sektor lain yang lebih kecil, kayak informasi dan komunikasi, yang malah lari kencang, alias super kompetitif. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau dua data ini, ukuran dan kecepatan, kita gabungin? Apa kesimpulan akhirnya? Untuk itu, kita pakai alat diagnosis final, namanya tipologi Classen. Ini kayak semacam matriks yang mengelompokkan tiap sektor berdasarkan 2 hal. Apakah dia besar atau kecil, dan apakah dia tumbuhnya cepat atau lambat. Dan coba lihat hasilnya. Ini dia inti dari semua temuan kita. Kuadran yang paling ideal, yaitu sektor besar dan tumbuh cepat, ternyata kosong. Nggak ada isinya sama sekali. Betul, Anda nggak salah lihat. Angkanya 0. Nggak ada satupun sektor di Kudus yang punya 2 kriteria ini sekaligus, besar dan kompetitif. Artinya apa? Mesin utama ekonomi Kudus, si industri raksasa itu, lagi melambat. Sementara sektor-sektor yang larinya kencang, ukurannya masih terlalu kecil buat jadi andalan baru. Ini tantangan besarnya. Oke, setelah tahu diagnosisnya, terus gimana dong solusinya? Apa langkah selanjutnya yang bisa diambil untuk Kudus? Nah, rekomendasinya itu punya 2 fokus utama. Pertama, siram atau kembarkan sektor-sektor kecil yang lagi kencang pertumbuhannya. Kasih insentif, permudah izin, dan sebagainya. Kedua, jangan lupakan si raksasa industrinya. Bantu mereka berinovasi dan beradaptasi biar nggak makin ketinggalan. Tentu, ini semua harus didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan kolaborasi yang lebih baik. Pada akhirnya, analisis ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Dengan adanya data yang mengungkap tantangan sekaligus kekuatan tersembunyi ini, mampukah Kudus mengubah para pelari cepat ekonominya menjadi mesin pertumbuhan baru di masa depan?